Terus ini bicara tentang perkembangan AI, sebenarnya kalau nulis latar belakang dalam penggunaan AI itu kan bisa dalam beberapa menit ya. Bisa nggak coba di prompt, gimana sih contoh pembuatan latar belakang dalam beberapa menit itu? Selamat malam, apa kabar? Malam, baik Kak. Oke, di tengah banyaknya informasi mengenai Dokter Priguna, Profesor, ya, kasus korupsi, kasus suap dan lain-lain, ya kita akan tetap membahas mengenai tugas akhir. Tapi itu bisa jadi judul loh. Iya. Kasus-kasus itu. Karena kasusnya harus ingkrah dulu kan. Iya sih. Tapi kalau dihukum, tapi kalau secara psikologi, fenomena sosial itu bisa dijadiin judul. Oke. Yang kayak gitu. Kita akan bahas di akhir ya, kalaupun kita mau bahas itu. Di konten-konten terakhir kita banyak bahas tentang skripsi, ya kan, dan naik semua ya. Banyak yang relate mungkin ya sama konten-konten itu. Baik dari bagaimana proses pengajuan skripsinya, pengerjaan skripsinya, maupun esensi dari skripsi itu sendiri. Mungkin kita akan masih membahas mengenai itu, cuma kita akan dig in lagi ya, terusus juga bagaimana cara mengerjakan skripsi yang efektif dengan memanfaatkan teknologi AI ya, yang mungkin itu kontroversial karena di kampus-kampus besar atau kecil sebenarnya AI itu jadi debatable ya. Ada dosen yang bilang AI tidak boleh digunakan secara berlebihan, ada dosen yang bilang AI boleh digunakan, bahkan ada juga dosen yang live TikTok. Bagaimana cara menggunakan AI? Jadi itu kontroversial. Ya, tapi sebelum ke sana, gimana nih? Bintang tamu kita hari ini adalah salah satu founder ya dari Belajar Riset itu sendiri. Kita tanya dulu gimana skripsian, atau lagi skripsian, lagi tesisan, atau lagi disertasi atau gimana? Lagi tesis, lagi S2 ya. Sama sih dramanya sama skripsi. Kalau drama tesis. Kalau kita ambil ini ya, sisi yang mungkin akan sering orang banyak tanyakan ya. Apa sih perbedaan tesis dan skripsi secara mendasar? Sebenarnya kalau dari sisi penulisan ada perbedaan di dalam penulisannya. Tapi kalau dari segi pengertian, kalau secara definisi kan hampir mirip ya. Ibaratin ada beberapa universitas yang nyebutin tesis itu skripsi. Ada yang ya skripsi untuk S1, tesis untuk S2, disertasi untuk S3 gitu. Yang paling membedakan sebenarnya setelah aku menjalani pendidikan S1 sampai S2 itu adalah di bagian kebaharuan penelitian, yang mana kalau misalnya S1 itu kita diharapkan oleh dosen untuk menjadi seorang penulis, yang mana skripsi ini tuh outputnya itu untuk sebagai penulis yang bisa menuliskan ilmiah gitu. Nah kalau S2 kita diharapkan dosen lebih ke innovation ya, itu pengembangan dari ilmu yang kita dapatkan di S1. Jadi kayak ada sebuah permasalahan, kita mengembangkan dengan solusi yang seperti apa. Jadi kan udah ada solusi di situ. Sementara kalau S1 itu masih implementasi aja gitu skripsinya. Tapi zaman sekarang ini kebanyakan gitu tadi balik ke masing-masing dosennya. Mungkin dosen ini menyamaratakan atau menstandarkan sesuai dengan publikasi-publikasi mereka sama kemampuan expertnya mereka itu tadi, sehingga tidak ada jauh beda biasanya antara skripsi dan tesis. Tapi ada juga beberapa dosen yang memahami itu. Ini kan untuk skripsi, untuk tesis khususnya aku di Unpad, dosen aku itu paham mana judul-judul yang untuk skripsi, mana judul-judul yang untuk tesis. Tapi ada beberapa unip, karena aku kebetulan di Belajar Riset tuh kan banyak anak-anak yang bimbingan. Kita tuh ngelihat, oh ternyata kayak contoh nih, anak BINUS, anak universitas yang lumayan akreditasnya tinggi ya, itu tuh tingkat penelitiannya tuh kayak udah setara tesis gitu. Jadi ya kalau dibilang perbedaan itu tadi yang aku sebutin, tapi kalau secara keseluruhan udah nggak ada sih, hampir sama antara skripsi dan tesis itu tadi. Tadi kan dibilang dosen biasanya akan tahu judul mana yang biasa digunakan untuk skripsi dan tesis. Memangnya berbeda? Bedanya itu dari tingkat kesulitan biasanya. Di mana kita bisa lihat tingkat kesulitan? Maksudnya kayak sebenarnya kan kalau dari sisi kepenulisan atau penelitian, sulit atau enggak itu kan adalah suatu hal yang relatif ya kan, tergantung kemampuan orang. Sulitnya apa? Apakah mungkin metode penelitiannya harus mix misal, atau mungkin
mata ujinya harus banyak atau gimana? Oke, kalau dari yang paling spesifik yang aku lihat itu perbedaannya dari kalau misalnya di matematika aku ya. Jadi S1 misalnya aku menggunakan hanya satu metode, sementara di S2 itu harus dua. Nanti S3 harus 3, harus 4. Gitu sih perbedaan di situ. Nah, kalau misalnya kayak jurusan-jurusan lain misalnya anak ekonomi yang membedakan skripsi dengan tesisnya itu adalah misal pada S1 variabelnya itu dia 2x, misalnya variabel independennya 2, variabel dependennya 1 gitu. Nah, pas di S2 dia harus menambahkan variabel moderasi atau dia harus menambahkan variabel-variabel yang bisa jadi kebaharuan. Itu tadi kayak ibaratin naik satu level gitu lah. Cuman sekarang ya orang-orang itu kan mahasiswa tuh pada berbondong-bondong, yang penting aku ACC dulu, sehingga kebanyakan judul itu tuh kayak ada tingkat kesulitannya hampir menyerupai tesis. Ada juga beberapa univ, kalau ada dosen aku kemarin, dia udah bisa bedain ini tuh, oh ya ada judul S1. Terus waktu aku ngajuin judul S2, itu metodenya aku implementasi doang. Nah, dosennya bilang ini judulnya bisanya untuk skripsi. Kalau udah standar S2, mau nggak mau harus ada pengembangannya tuh, dari mana sisi pengembangannya gitu. Ya, terus kenapa tesis lebih tipis? Enggak sih, tesis sama aja. Oh, tesis sama aja bentuknya. Sama, tulisannya sama juga. Disertasi juga sama. Disertasi biasanya lebih tebel sih, karena kan ibaratin metodenya tuh pokoknya banyak lah. Kalau disertasi itu udah benar-benar yang kompleks gitu variabelnya, terus metodenya itu pokoknya yang kompleks benar-benar full. Judulnya tuh kayak ibaratin kalau S1 misalnya ya, pengaruh sosial media terhadap kemampuan literasi misalnya kayak gitu. Nah, kalau S2-nya nanti tuh pengaruh sosial media terhadap literasi yang dimoderasi dari gaya hidup mahasiswa misalnya kayak gitulah. Nah, kalau untuk S3 nanti pengaruh sosial media, pengaruh gaya hidup mahasiswa, pengaruh ini pokoknya variabel X-nya itu banyak, baru nanti Y-nya itu bisa jadi 2, terus itu nanti ada moderasi lagi. Intinya kayak di double gitu, dan penarikan variabelnya itu juga berdasarkan teori yang relevan. Oke, ini pertanyaan mungkin agak khas ya. Tapi secara akal sehat harusnya pertanyaan ini relevan. S1, S2, tugas akhir S1, S2, S3 itu kan secara mata kasar kita memandang bahwa itu semakin lama semakin sulit, ya kan? Tapi nggak sedikit juga orang yang tahu dan sadar bahwa S1, S2, mahasiswa S1, S2, S3 itu semakin tinggi, kebanyakan orang semakin sedikit memberikan waktu untuk perkuliahannya. Kenapa ya? Mungkin mereka makin sibuk. Ya, S1 misalnya full time, mereka S1 ya udah kerjaan kuliah aja. Tugas akhirnya lebih mudah, yang paling mudah tingkatannya. S2 mungkin udah ada yang kerja. Ya, terus dia sambil kerja lanjutin S2. Begitu S3 mungkin udah pada posisinya udah pada bagus, atau kerjaan udah sangat sibuk, tapi mungkin entah karena mereka suka belajar atau mungkin mereka kebelet jabatan, ya kita nggak tahu, mereka harus S3. Dan itu kan S3 berarti tuntutan moral dan tuntutan atas tugas akhirnya itu lebih berat ya. Ya. Dan jadi gimana kita bisa tahu bahwa seluruh lulusan S3 ya dengan waktu yang mereka sisihkan untuk sekolahnya yang mungkin tidak lebih banyak daripada pekerjaannya, itu benar-benar menyelesaikan tugas akhirnya dengan baik, dan tugas akhirnya itu bisa terimplementasi dengan baik. Mengingat ya, kalau kita ulik lagi kata Ibu Wakil Menteri Bu Stella bilang soal skripsi aja, beliau bilang gini, gak usah terlalu banyak buat skripsi tebel-tebel ya, yang penting setelah skripsi selesai itu diimplementasikan. Berarti berlaku untuk S2 dan S3. Bahkan ya banyak kok profesor-profesor yang banyak ada undang-undang yang muncul karena disertasi satu profesor, dan profesor itu lulusan Unpad. Artinya seluruh karya S3 itu kan seharusnya bisa berdampak positif untuk kemajuan negara atau untuk masyarakat. Nah, gimana kita bisa memandang hal itu dalam sisi yang relevan secara akademik? Oke, ini disclaimer pendapat aku pribadi ya. Kebetulan karena aku belum S3 juga, tapi ini pengalaman kakak tingkat aku yang lagi doktor program. Nah, kalau misalnya dibilang implementasi itu tuh berdasarkan aku yang waktu skripsian, sebenarnya skripsi aku itu udah ada implementasinya. Kalau dulu untuk COVID, dan aku ngambil datanya itu langsung ke dinas kesehatan dulu. Nah, selanjutnya itu tuh kelihatan tuh waktu S1 itu aku kan neliti nih daerah mana yang penyebarannya paling cepat, dan ternyata sesuai dengan data yang ada di
apa sih dulu COVID itu apa sih timnya, aku lupa, tim khusus COVID itu, dan sesuai kalau misalnya daerah tertentu ini titik-titiknya itu yang daerah penyebarannya lebih cepat. Dan aku itu bisa meramalkan gitulah, itu implementasi terdekat dari skripsi. Lalu kalau untuk yang S2 itu tuh implementasinya itu ya jelas, kalau misalnya S1 sudah ada implementasinya, otomatis S2 juga harus ada implementasinya. Makanya untuk penelitian S2 atau riset ini kembali lagi ke universitasnya sih. Semakin baik akreditasi universitas, biasanya implementasinya semakin dekat. Tapi kalau misalnya yang masih universitas yang masih grow dan lain-lain itu, ya mungkin ada beberapa yang tugas akhir itu ya untuk formalitas, ada juga ya seperti itu. Lalu untuk yang S3, ini teman-teman S3 yang lagi disertasi, menurut pengalaman aku, mereka nggak ada kuliah lagi. Cuman emang fokusnya itu udah ke publikasi. Sekarang kita fokus ke S2 aja ya, kita lagi jalani ya. Ini pertanyaan yang sangat unik. Ya, karena kemarin waktu kita podcast sama Pak Guru Gembul, beliau bilang bahwa seharusnya tugas akhir itu adalah sebuah sertifikasi akademik yang diberikan kepada mahasiswa yang sudah menyelesaikan kuliahnya. S2 nih, ya kan, kita tahu bahwa aku sendiri mengerti bahwa kegiatan hariannya adalah berbisnis, tapi sambil S2, oke? Kayak yang bilang tadi bahwa harusnya tugas akhir S2 lebih berat daripada tugas akhir S1, ya kan? Sementara waktu yang diluangkan untuk mengerjakan tugas akhir itu lebih sedikit daripada yang diluangkan pada saat S1. Gimana caranya, ya? Anda bisa memastikan bahwa tugas akhir yang dikerjakan itu adalah benar untuk sebuah sertifikasi akademik atau memang hanya sebagai tanda kelulusan saja, syarat untuk lulus. Oke, karena aku proses lagi tesis juga ya, bagaimana aku memastikan kalau tugas akhirku itu punya implementasi sesuai dengan bidang aku, sertifikasiku gitu. Nah, kita selama S2 itu kan dituntut juga untuk publikasi. Jadi sebenarnya validasi anak S2 itu memiliki manfaat yang besar untuk orang banyak itu dari publikasi ya. Sebenarnya dari publikasi. Jadi kan jurnal yang dipublis itu kan bermanfaat untuk para mahasiswa S1 ataupun peneliti-peneliti yang ada di luar sana, itu satu. Lalu untuk tesis, ya itu otomatis manajemen waktu orangnya masing-masing. Jadi kita banyak kok anak S2 itu yang sambil kerja, ada juga yang anak-anak S2 itu yang nggak sambil kerja, tapi ada yang tesisnya terbengkalai mungkin walaupun dia nggak sambil kerja. Terus itu yang sambil kerja bagus-bagus aja. Itu kembali ke manajemen waktu sama pemahaman kita. Jadi kayak ibaratin ada juga loh anak S2 itu yang kan ngerjain skripsi itu udah melewati ya, tapi waktu di tesis juga bakal nggak paham gitu. Tapi kalau udah skripsinya paham bab per babnya gitu, ya tesis ya sama aja sebenarnya, hanya bedanya di pengembangan. Jadi berarti baliknya ke manajemen waktu. Kesimpulannya gini, pertanyaan ini adalah berarti ya semakin tinggi jenjang pendidikan dengan semakin sedikitnya waktu yang diluangkan untuk mengerjakan tugas akhir, itu adalah karena time manajemennya bagus. Bukan karena ngerasa bahwa skripsi saja nggak penting berarti tesis juga nggak penting, jadi dibiarin aja, yang penting selesai. Itu tadi balik, ada beberapa univ yang aku bilang kayak akreditasinya bagus, otomatis kan pressure dari kampusnya itu lebih beda ya sama univ-univ yang dia masih kayak grow, masih berkembang. Apalagi kan ada beberapa univ yang kita nyebutnya itu ya univ yang masih muncul S2-nya gitu misalnya. Nah kalau univ-univ yang udah lama udah memiliki S2 kayak ibaratin Unpad, ITB, UI, otomatis kan beda tekanan dari kampusnya. Terus itu harapan output dari kampus ini ke kitanya itu gimana, itu kan beda cara ngedidiknya. Sebenarnya idealnya ngerjain skripsi 1/3 itu berapa, bab 1 sampai bab 3 itu berapa lama sih? 3 hari aku dulu ngerjain. 3 hari? Itu gimana ngerjain, berapa halaman? Kalau bab 1 sampai bab 3 tuh aku kemarin tuh 30 sambai 40 halaman dalam 3 hari ngerjainnya. 1 hari 10 halaman rata-rata. Itu gimana? Makan sambil gini? Pokoknya dulu aku buat time-nya itu kalau skripsian itu aku benar-benar orang-orang skripsian nongkrong kan. Aku skripsian nggak pernah nongkrong. Jadi aku skripsian tuh benar-benar di rumah, di kos. Aku nggak pernah keluar. Orang-orang kan pada nongkrong. Malah waktu aku diajak nongkrong, nggak aku sentuh skripsinya.
gitu. Jadi waktu aku skripsian itu kayak gitu prosesnya, jadi kayak ya udah ngerjain emang dikebut. Jadi kalau misalnya mau dosennya itu lama-lama, mau dosennya itu nggak ada waktu untuk bimbingan, yang penting kita tuh udah kayak udah ngerjain gitu loh. Kalau urusan dosen yang nggak meriksa itu salah dosen, dan kita tuh bisa komplain ke pihak prodi biasa gitu. Jadi kayak ibaratnya kita udah ngerjain nih dari judul bab 1, bab 2, bab 3 udah kelar, tapi dosen nggak bisa ditemui selama 1 bulan, itu bisa dikomplain dan bisa ganti dosen pembimbing biasanya. Secara aturan atau Kalau dari aku kampus dulu secara aturan dan secara etikanya kan pasti ya seperti itu ya. Ibaratnya kita kan nunggu-nunggu gitu. kayak kaprodinya bolehin? Boleh, yang penting kan kita udah membuktikan, kita udah mengerjakan, kita paham isi judulnya. Makanya itu tadi saat pengajuan judul seharusnya mahasiswa itu paham penelitian. Ibaratnya mindsetnya itu gini loh. Jadi mahasiswa di Indonesia ini kan kebanyakan kalau ngajuin judul itu mengikuti kemauan dosen. Sama juga kemarin itu kan ikutilah kemauan dosen agar lebih mudah gitu ya. Ada pernyataan seperti itu. Tapi kadang ya kemauan dosen ini ada juga beberapa yang satu, dia mau meneliti itu tapi belum ada waktu, sehingga skripsi mahasiswanya yang ngerjain skripsi pada penelitian itu. Terus ada yang dosen yang emang ngasih saran itu yang mudah untuk mempermudah, karena dia tahu kalau mahasiswanya itu nggak sepinter itu waktu ngajuin judul gitu. Ada yang emang dosennya tuh nggak peduli. Banyak sih sebenarnya kriteria dosen kalau dari sisi pengajuan judul. Jadi kalau dari aku pribadi, aku yang paham terkait penelitian yang mau aku ajukan, sehingga waktu direvisi itu dan waktu dosen memberikan revisian, ya aku paham karena itu penelitian punya aku gitu loh. Kebanyakan mahasiswa kan dia menganggap ya penelitian formalitas. Tapi ada nggak sih dosen yang memang tugasnya adalah memeriksa skripsi kita, tapi dia alihkan ke asistennya? Kalau aku pribadi belum dapat sih dosen kayak gitu. Ada sih mungkin ya. Kan asisten emang kerjanya untuk membantu dosen ya mungkin. Tapi apakah asisten lebih kompeten daripada mahasiswanya? Ya enggak juga sih. Apakah berpengalaman seperti itu? Jarang sih sebenarnya. Paling yang laporan enggak sih, kalau skripsi kurang tahu ya. Nggak tahu kita. Karena kalau kita bahas dosen-dosen ya, dosen adalah salah satu profesi akademik yang sangat dijunjung ya di dalam dunia pendidikan. Tapi kalau kita bahas sisi gelap dosen juga nggak sedikit ya, banyak. Bahkan ada aja kok dari tugas mahasiswa ya, mereka suruh buat paper ya kan, paper-paperan, terus waktu dicek ada yang bagus dia ajuin sendiri, dia tinggal edit. Banyak, dan itu dinyatakan langsung oleh dosen sendiri di podcast ini ya. Jadi ya tidak sedikit sebenarnya, kan dipertanyakan ya apakah yang periksa skripsi itu benar-benar dosennya atau dia alihkan ke asistennya yang belum tentu berkompeten. Kenapa? Nah, ini satu fakta. Jadi aku lihat satu kampus ya, nggak jauh dari kampusku atau mungkin kampusnya, I don't know. Jadi kita lihat publikasi jurnal di fakultas itu, kita lihat editornya, ternyata temanku sendiri. Aku tanya sama dia, ini yang ACC siapa sih jurnalnya? Dia bilang, oh tetap Prof AAA gitu. Oke. Yang edit siapa? Yang review siapa? Ya kita. Jadi yang membuat keputusan ini sudah layak atau belum siapa? Ya overall dari kita. Sementara di sisi lain aku tahu ya kredibilitas si reviewer itu di dalam kelas seperti apa. Bahkan aku sering kerja kelompok sama dia dan aku tahu tulisannya gimana. Jadi ya sedikit dipertanyakan ya. Makanya balik lagi ya ke statement Ibu Stella, itu sangat benar. Skripsi itu nggak perlu panjang ya, yang penting implementasinya. Setuju. Tapi coba jawab itu. Gimana sih implementasi yang bisa dilakukan oleh anak-anak yang merasa mereka salah jurusan? Oh, yang itu. Iya. Oke. Implementasi yang bisa dilakukan anak-anak salah jurusan. Jadi mereka sama jurusannya udah nggak suka gitu loh. Walaupun bisa aja ya mereka menyelesaikan skripsi tidak atas dasar kesukaan mereka, tapi mereka tahu kewajibannya adalah menyelesaikan skripsi yang harus bisa diimplementasikan. Cuma kan itu sebuah penyiksaan secara halus. Kira-kira gimana? Oke, aku juga punya teman sih banyak, apalagi kalau anak matematika itu kan banyak yang kayak ngerasa aku salah jurusan karena ngapain lah ngambil jurusan matematika gitu. Nah, kalau dari sisi teman-teman aku yang merasa salah jurusan dan nggak ngerti waktu ngerjain skripsi, waktu proses skripsiannya itu emang lama karena kan dia tuh benar-benar yang menganggap dirinya tuh salah jurusan. Tapi ya selama by proses itu tuh kayak mereka menerima gitu loh, kayak legowo aja sama jurusan yang udah dijalani, terus udah masuk ke skripsian dan bahkan lanjut S2 di jurusan itu juga. Ya maksudnya gini loh. Maksudnya
gimana cara mereka mengimplementasikan skripsi yang mereka jurusan aja nggak suka. Kalau karena aku nggak mengalami itu, ya jadi susah. Tapi aku nyeritain yang jadi terjadi di teman-temanku gitu. Tetap dijalanin, tetap legowo aja gitu, tetap dijalanin. Karena kan itu udah kewajiban kita sebagai mahasiswa, dan nanti pada proses pengerjaan skripsinya itu juga bakal dibantu kok sama dosen. Kalau kita emang benar-benar cerita ya, kita tuh selama kuliah tuh nggak dapat apa-apa. Dan salah satunya yang mungkin sebagai solusi saat ini adalah ya belajar sendiri. Kalau misalnya ada kendala yang kayak gitu, karena aku dulu juga termasuk orang yang ngerasa waktu di time mata kuliah yang aku nggak ngerti, aku ngerasa salah jurusan, tapi ternyata ada hal baik loh di jurusan itu. Jadi nggak selamanya kita nganggap salah jurusan nggak bisa ngerjain skripsi. Kira-kira possible nggak ya kalau misalnya nanti kita mau kerja nih, possible nggak saat one day perusahaan-perusahaan buat kebijakan ya bahwa seluruh mahasiswa yang sudah menyelesaikan tugas akhir ataupun pendidikan tingginya S1, S2, S3 wajib mempertanggungjawabkan tugas akhirnya. Kira-kira possible nggak? Itu sebagai sebuah bentuk kejujuran kira-kira possible nggak? Kalau di Indonesia saat ini ya nggak possible lah harusnya, karena kan ibaratin nggak semua mahasiswa itu paham esensi jadi tugas akhir dan lain-lain, yang penting sekelar aja gitu. Nah kalau di luar negeri, aku kemarin yang ke Taiwan itu banyak anak-anak S2-nya itu yang udah ngerjain tesis itu emang proyeknya udah dengan perusahaan gitu loh. Jadi udah kerja semua, rasa aku ya, semua mereka itu udah kerja sama dengan perusahaan, baru nanti sudah selesai, nah itu bakal dipresentasikan juga di perusahaan. Jadi nggak presentasinya itu nggak di depan dosen pengujinya doang. Tapi itu berat sih, karena jumlah mahasiswa di Indonesia itu banyak se-Asia Tenggara. Ya makanya kita juga paling banyak jurnal discontinue, jadi kayak jurnal-jurnal predator kita juga paling banyak. Itu nggak bisa dipersalahkan sih. Secara kampus saja Indonesia punya hampir 5.000 kampus. Coba cek luar negeri, yang lebih dari 1.000 aja sedikit. Iya makanya itu tadi. Oke. Itulah aku bilang ada universitas yang bagus, ada yang dia masih kayak grow gitu loh. Jadi biasanya drama skripsi di kepenulisan tuh ada apa aja sih? Oke, drama skripsi yang paling banyak saat ini, maksudnya yang paling sering direvisi sama dosen itu biasanya ya, khususnya untuk para mahasiswa yang dengerin podcast ini. Nah biasanya dosen itu tuh paling memperhatikan pertama ketika judul sudah ACC, otomatis di bab 1. Bab 1 latar belakang, rumusan masalah, yang mana bagi siswa itu atau mahasiswa dituntut untuk memperkuat argumentasi dia kenapa judul kita itu tuh jadi masalah yang penting gitu. Makanya penulisan latar belakang itu pasti kalau misalnya pernah dengar kayak format piramida terbalik, terus harus ada data yang gini, harus ada novelty dan lain-lain, itu karena mau mencakup kebutuhan untuk memperkuat sisi argumentasi judul itu tadi. Jadi itu yang paling sering jadi drama dalam penulisan skripsi. Nah selanjutnya itu drama bab 2, bab 3 sampai seterusnya. Banyak mahasiswa yang nggak tahu itu pendekatan penelitian apa yang mau diambil sama dia waktu ngajuin judul. Ya misalnya kayak aku ketemu beberapa mahasiswa yang dia itu mau ambil itu pendekatan kuantitatif. Sementara olah data aja nggak tahu. Terus itu waktu nganalisis, waktu belajar mungkin waktu S1 di ekonometrikanya nggak tahu gitu. Jadi dia ngajuin judul yang belum ada kemampuan di situ gitu. Nah itu jadi drama juga. Nah disitulah yang proses belajarnya tuh yang lumayan lama. Itu tadi. Baru nanti di bab 3 sih. Bab 3 itu juga, karena kan bab 3 itu sebagai faktor langkah-langkah penelitian. Yang mana kalau langkah-langkah penelitian itu kan harus lumayan kompleks gitu. Kalau zaman aku dulu waktu skripsian itu kan semua by manual ya. Tapi kalau yang waktu aku tesis ini, karena udah ada banyaknya AI yang bisa digunain, tools yang bisa digunain, itu benar-benar mempermudah banget. Jadi kayak nggak ada drama-drama yang kayak gitu lagi sih. Jadi sebenarnya kapan sih mahasiswa itu harus tahu metode penelitian yang digunakan kuantitatif atau kualitatif? Seharusnya dari semester dia waktu mata kuliah metopan itu udah paham. Bukan mengerti, tapi dalam pengerjaan skripsinya itu kapan dia harus tahu ini nanti di dalam penyelesaian skripsinya ini pendekatannya harus metode kualitatif atau kuantitatif. Apakah pada saat mengerjakan bab 1, bab 2 atau saat waktu ngajuin judul? Nah, jadi kenapa dia bingung di bab 3? Ya karena pengennya itu kayak ya udah yang penting judul ACC doang tanpa mengetahui isi nanti keterusnya itu langkah-langkahnya itu seperti apa. Kayak gitu. Terus gitu. Kenapa orang bilang bab 4 sampai bab 5 itu mudah? Bab 4 sampai 5 itu karena kita itu udah nggak bergerak di kayak nggak bermain di teori lagi gitu loh. Ibaratin
Gini, kalau misalnya contoh singkatnya, misalnya kita ngerjain sebuah permasalahan, ada rumus gitu ya. Nah, kalau di bab 4 bab 5 kita itu tinggal menuliskan hasilnya, bukan lagi menuliskan jalan dari pengerjaannya itu tadi. Jadi itu lebih mudah. Berapa lama orang ngerjain bab 4 bab 5? Kalau aku cuma 1 malam kemarin itu. karena ibaratin karena aku udah paham olah datanya aku udah kerjain di waktu seminar proposal. Jadi waktu ngerjain bab 4 bab 5 udah tinggal ngerjain tulisan kalimatnya doang. Mata kuliah itu kan biasanya ada 2 ya, ada kepenulisan tugas akhir dan ada UP. Ya kan? Apakah UP dan kepenulisan tugas akhir ini bisa dikerjakan dalam satu semester yang sama? Bisa, anak-anak yang kumlot itu kan kayak gitu. Jadi di dalam 3,5 tahun itu mereka menjadikan satu dalam satu semester. Misal ada yang ambil semester 6 nih UP. UP ini biasa sampai mana sih? UP itu dari judul sampai bab 3. Oke, itu biasanya berapa lama? Ya itu biasanya tergantung cara kita menulis. Kalau misalnya penulisan kita cepet, dosennya responsif, ya cepet, 1 bulan juga kelar. Apa yang susah dari Sempro? Yang susah dari Sempro itu tadi, kita pemahaman penulisan bab 1 itu nggak tahu. Terus itu kita nggak ngerti teorinya itu teori apa. Baru nanti bab 3-nya itu kita nggak tahu nih sebenarnya pendekatan penelitiannya itu udah bener nggak dari sisi pengambilan populasi, analisis datanya dan lain-lain. Nah itu cara bener itu supaya bener gimana? Kita harus membaca buku-buku metodologi penelitian, ataupun kita bisa menggunakan tools, alat bantu yang udah disediakan gitu loh. Kan banyak beberapa AI yang udah menyediakan untuk ngebantu. Nanti kita juga bakal bahas AI ya. Nah gitu. Jadi pada saat sidang Sempro itu yang dosen tanyakan itu apa aja? Itu tadi yang aku ceritain. Berarti ada hal-hal yang menyangkut latar belakang. Lalu apa lagi? Tapi bukan lebih ke subjudul sih. Dosen tuh pasti yang paling sering ditanyakan, coba kamu jelasin kebaharuan penelitian dari judul ini tuh apa. Nah, itu kan itu sebenarnya kayak nggak ada spesifik di latar belakang, tapi sebenarnya isinya ada di latar belakang gitu. Baru nanti coba gimana kamu memperkuat urgensi masalah ini, kenapa ngambil judul ini. Nah, itu kan kita ngejawabnya harus berdasarkan latar belakang masalah dan data yang ada gitu. Terus nanti di bab 1 itu bakal ditanyakan terus implementasinya atau implikasinya penelitian kamu ini untuk keseluruhan untuk apa. Nah itu kan nanti merujuknya ke manfaat sama tujuan gitu. Jadi sebenarnya yang paling sering ditanyakan di bab 1 itu adalah kebaharuan, terus itu permasalahan, argumentasi, gap dan lain-lain. Cuman yang paling sering direvisi adalah mahasiswa nggak paham dalam pengutipan jurnal untuk memperkuat dari sisi keseluruhan itu penulisan itu. Terus mahasiswa nggak paham mengurutkan kalimatnya, jadi kalimatnya itu lompat-lompat. Makanya ada perkataan yang mengatakan kalau orang-orang yang bisa menuliskan latar belakang itu berarti otak atau pikirannya itu tersistematis gitu. Berarti nggak lompat-lompat. Gitu. Untuk mengerjakan semua itu sebenarnya di zaman sekarang ini nggak susah ya. Benar. Ada AI. Ada AI. Jadi ya, mau cari kutipan jurnal tuh ada ya banyak, ada C-Space, ada Site AI, ada banyak ya. Menurut Kak Yurit, apakah hal itu sah-sah aja di dalam dunia akademik? Karena ya ada dosen yang nggak membolehkan, tapi ada juga dosen yang bahkan nge-live cara gimana menggunakan AI dalam skripsi. Nah itu gimana? Kalau dosen-dosen yang zaman sekarang kemungkinan pasti memperbolehkan penggunaan tools. Banyak yang enggak sih sebenarnya, bahkan di kampus besar. Iya. Tapi ya itulah ya, tergantung, itu kembali lagi. Kayaknya boleh atau enggak? Kita nggak usah bahas. Terserah dosen mau boleh atau enggak dari pandangan kita. Ya sebagai Gen Z yang memang menyelesaikan skripsi, itu relevan atau enggak? Apakah itu menggeser esensi dan efisiensi dari pengerjaan skripsi yang katanya untuk mengasah pikiran kritis dan ilmu riset atau bagaimana? Kalau dari aku termasuk orang yang setuju kalau misalnya alat bantu itu bisa digunakan untuk skripsi. Tapi dengan beberapa ketentuan. Jadi masyarakat di Indonesia ini kan kita mengetahui SDM kita kan belum negara maju gitu ya. Jadi ibaratin pemikirannya kalau udah masuk teknologi itu instan gitu. Jadi nggak kayak ditelusuri dulu. Bahkan untuk membahas hoax pun langsung diterima aja gitu sama SDM yang ada saat ini. Nah, masuknya AI ataupun tools yang ada untuk ngebantu skripsi itu sebenarnya menjadi sebuah hal positif. Kalau kita mampu, kita itu bisa mengimbangi perkembangannya itu tadi. Misal, orang-orang yang menggunakan AI dengan yang benar ya, menurut aku dan aku melihat teman-teman aku yang gunain AI dengan benar, itu pasti yang dia tuh kemampuan kritisnya tuh lumayan tinggi dibanding orang-orang yang nggak ngegunain AI. Kenapa? Aku bisa bilang kayak gitu. Karena orang-orang yang gunain AI dengan analisa yang tinggi itu tadi, dia mampu
ilmunya tuh lebih upgrade aja gitu, lebih up to date. Ibaratin orang-orang yang masih mencarinya secara manual, dia mampu menggunakan AI itu dengan cepat, tapi nggak secara kebergantungan itu penggunaannya tuh full di situ. Contohnya ya, orang-orang yang nggak mampu berpikir kritis menurut aku itu adalah dia menggunakan AI itu misal untuk pertanyaan 5+5, 10+10, yang simple-simple. Sementara AI itu kan dimunculkan itu untuk yang kompleks gitu loh. Jadi kemampuan dan jawaban AI itu menurut aku itu lumayan deskriptif ya. Jadi kalau untuk pertanyaan-pertanyaan yang kecil itu nggak perlu lah ditanyakan ke AI. Dan jadi yang benar-benar luas dan yang kompleks aja yang ditanyakan. Sehingga menurut aku kalau dikatakan nggak setuju ataupun kontra itu karena masyarakat Indonesia itu ngegunain AI atau secara general mahasiswa itu untuk hal-hal yang sesimpel itu pun ngapain ditanyain di AI. Jadi ketergantungan gitu loh. Sementara ada hal-hal kompleks loh yang bisa digunakan untuk AI yang bisa meningkatin kemampuan dia gitu. Kalau dari aku sebenarnya agak berbeda ya. Aku gak ada masalah. Aku tidak mempermasalahkan orang-orang ketergantungan dengan AI. Itu yang pertama. Yang kedua, aku tidak mempermasalahkan jika orang menanyakan ke AI tentang hal-hal yang sangat-sangat sepele, 5+5. Ya contoh, kalau orang mau nanya 10 itu harus hasil penambahan berapa? Secara akal sehat orang bisa jawab, oke, 10 itu adalah hasil penambahan 5+5, 7+3, 9+1. Tapi AI bisa bilang, oh itu 92/5, 91/4 ditambah berapa? Ditambah 3/4. Sederhana itu. Jadi kan ada insight baru. Hanya saja tapi kan yang punya kemampuan analisa gede yang bisa. Nah itu. Jadi sebenarnya orang-orang yang menggunakan AI dengan bijak itu bukan orang-orang yang bodoh sebenarnya. Orang-orang yang menggunakan AI dengan bijak adalah orang-orang yang pintar. Ingat, ada yang bilang ya bahwa pada satu saat nanti yang banyak profesi yang akan digantikan oleh AI. Sebenarnya bukan digantikan oleh AI, tapi orang yang menggunakan AI itu akan lebih digunakan daripada AI-nya sendiri. Jadi sebenarnya, jadi gini, dalam pengerjaan skripsi, ya karena aku salah satu orang yang mengerjakan skripsi menggunakan AI. Jadi gini, kayak tadi, setuju, pembuatan latar belakang itu membutuhkan pemikiran yang sangat kompleks. Ya, orang harus bisa berpikir secara sistematis, dan tidak semua orang bisa. Andai pun mereka bisa, belum tentu keadaan emosional yang mendukung untuk membuat skripsi dengan sistem seperti itu pada saat dia mengerjakan. Jadi kita bisa consult sebenarnya sama AI. Kita bisa konsul sama AI. Gimana sih cara pembuatan latar belakang yang benar? Itu skemanya ada apa aja, urutannya apa aja, itu bisa digunakan. Dan mungkin itu yang dosen maksudkan, bukan membiarkan AI mengerjakan semuanya. Tapi membantu AI bisa membantu kita untuk menyelesaikan apa yang kita sedang pikirkan. Jadi ya jujur aja, penggunaan AI itu saat ini tidak bisa dipungkiri. Cuma kesalahannya emang banyak dosen yang kontra itu karena ditelan mentah-mentah aja jawabannya gitu loh. Padahal ya mungkin ya orang buatkan saya latar belakang bla bla bla. Pas ditanya dosen, nah ini jurnalnya kamu cek nggak? Ini kan 2001 jurnalnya. Ya ketawa kalian. Ya bu, maaf. Tadi makanya itu aku bilang kalau dibilang kontra sih seharusnya enggak, karena perkembangan teknologi AI itu sangat ngebantu ya. Apakah AI ya bisa membuatkan judul? Bisa. Apakah AI bisa membuat latar belakang? Bisa. Apakah bisa membuat pembahasan? Bisa. Apakah AI bisa mengerti gaya bahasa kita? Bisa. Bisa ya, semua AI bisa. Bisa. Jadi dosen sebenarnya mau dosen sejago apapun, ya kasih tahu ya. Apalagi dosen kan memang udah lanjut. Memang udah kegiatannya kan adalah bagaimana cara memastikan mahasiswanya itu pintar, mahasiswanya itu bisa menyelesaikan skripsi dan baik, atau mahasiswanya itu mencapai target pembelajaran. Jadi dosen itu pasti akan memiliki waktu lebih sedikit daripada kita-kita yang memang fokusnya adalah mengembangkan skill gitu untuk teknologi terbarukan. Iya. Kita tinggal profiling aja siapa kita sukanya apa, ya. Udah deh. Iya. Banyak kok, bukan banyak sih, ada sih beberapa orang yang itu kayak anti banget sama AI. Ya, banyak skeptis. Ada. Saya pun salah satu orangnya di awal. Ya, tapi karena editor saya selalu awalnya tanya AI apa sih ini orang gitu kan. Karena iya juga ternyata. Masalah apa? Masalah AI detected. Oh, itu gampang. Banyak banget tools yang bisa memparafrase tulisan AI menjadi tulisan tangan manusia. Kita nggak ngajarin yang maksudnya kayak insan, tapi kita ngajarin supaya mahasiswa itu tuh mampu gitu loh, belajar. Gak ada alasan kita lagi untuk tidak menyelesaikan skripsi di tepat waktu. Apa buktinya kalau kami ya menyatakan bahwa bukan mengerjakan skripsi dengan AI full? Enggak. Kenapa? Untuk pengerjaan latar belakang itu kan harus tahu banyak hal yang
harus ada di dalamnya itu. Kalau kalian tidak sebutkan semua hal itu di dalam AI itu, latar belakang kan jelek. Satu. Dan itu manual harus diketik. Itu harus di manual diketik. Jadi walaupun AI ada, ya balik lagi ya, itu harusnya membantu yang kalian lack of, yang kalian lewatkan, yang kalian mungkin bingung mau lanjutin apa. Jadi kalau dulu misal habis kata tersebut titik, ini apa ya selanjutnya? Nah, mungkin kalau dengan stuck ya stuck tuh. Kalau aku dulu kayak aduh nunggu mood dulu lah, aku tidur dulu lah gitu. Kalau yang enggak kan tinggal copy paste, kira-kira lanjutannya apa ya? Bla bla bla. Oh, tentang ini. Selesai kan, tinggal buat lagi. Sederhana itu. Jadi ingat ya, dalam latar belakang tuh bukan buatkan saya latar belakang. Oh, kalian nggak akan tahu apa-apa dari situ. Fix. Kalian nggak akan ngerti apa-apa. Iya. Ya, ini kita tunjukin ya. Iya, makanya orang-orang yang gunain AI ini sebenarnya yang harus berpikir analisanya itu lebih kuat gitu. Oke. Nah, kita menunjukin salah satu contoh penggunaan AI yang benar ya. Bagian AI ya, susah. Jadi bagian AI kayak tadi kan buat latar belakang kan, bukannya langsung buatin latar belakang dong, nggak akan jadi apa-apa skripsi kalian. Karena waktu ditanyain dosen juga kan bingung nanti jawabnya apa. Tapi di latar belakang itu lihat harus ada banyak hal ya. Di latar belakang harus ada data statistik terkini. Pendekatannya harus umum ke khusus ya. Dalam latar belakang juga harus menggunakan data statistik, tren terkini, informasi faktual, ya harus ada tantangan utama dan lain-lain hingga tujuan utama penelitian. Jadi di dalam latar belakang itu mencakup keseluruhan apa aja isi paragrafnya. Benar. Ya jadi nggak bisa mata-mata kayak AI buatin saya dong. Oh, tidak akan jadi apa-apa. Itu nggak bakal paham kalau misalnya latar belakang skripsi itu tuh isinya ini ya gitu, nggak bakal paham. Karena ibaratin mereka itu juga di program itu kan general tuh. Mungkin mereka maksudnya tuh latar belakang artikel, mungkin aja latar belakang majalah dan kita nggak tahu ya. Nah kita harus ngeprogram. Tapi bukan berarti dengan adanya prompt ini kalian bisa tidak mempelajari tentang skripsi juga. Enggak ya. Nanti misal kita balik lagi ya ke dalam latar belakang ya. Kalian bilang di dalam, kalian jelaskan lah saat sempur di dalam latar belakang saya terdapat pendekatan umum khusus. Ditanya sama dosennya, maksudnya umum khusus itu apa? Sederhana. Jadi dosen itu bukan menanyakan hal-hal yang susah, enggak, tapi hal-hal yang sangat mendasar yang mungkin kalian pelajari di semester 1 loh. Jadi itu ya yang akan ditanyakan kepada dosen di saat kalian akan sempro. Benar begitu? Benar. Aku ngerjain latar belakang itu jujur hampir 1 hari lebih sih. Tapi kalau pakai AI ya kemarin aku cuma sejam nggak sampai. Karena kan sejam itu lebih ke ngerevisi-revisi ya. Ibaratin ngerevisi kalimatnya ini udah bener belum. Dan itu langsung di-ACC ya lo sama dosen lo. Karena aku juga milih beberapa penelitian yang terbaru, 5 penelitian terbaru. Nih. Gitu. Ini adalah contoh ya pembuatan latar belakang yang pakai AI. Nih. Jadi gini, aku mau jelasin ya, kalau orang-orang yang udah paham latar belakang, kalau misalnya kita kayak buatin latar belakang dengan judul ini, pasti dia nggak akan melampirkan ini body note, terus itu dia nggak akan melampirin data prevalensi data gitu, misal kayak undang-undang nomor ini dia nggak akan nampilin kayak gitu. Ya. Biasa lebih general kalimatnya. Ini gitu. 2025, jangan kalian buat 2001, nggak akan diterima. Ya pasti kutipan-kutipannya harus. Ya. Nah. Dan ini beberapa penelitian sebelumnya telah membahas. Nah itu kan masuknya nanti ke kebaharuan penelitian. Jadi emang itu kita kalau misalnya belajar manual ini pasti nggak tahu letak paragrafnya di mana. Biasanya di akhir, kadang di awal. Cuman kalau misalnya kita udah tahu format tadi umum ke khusus, dia udah otomatis buatin seperti ini. Nah nanti kalau udah di bawah lagi dicek dulu apakah udah bener referensinya. Kadang kan ada beberapa AI yang nggak ngasih referensi bener ya. Nih ini kan dia ngasih referensi pengutipannya dari skripsi. Nah itu bisa request juga, mau kalian pengutipannya itu dari jurnal itu bisa request gitu. Jadi ibaratnya kita menggunakan AI balik lagi ke hal yang bener gitu, yang bisa mampu membantu pekerjaan kita sehari-hari. Ibaratin secara simpelnya biasanya orang nyapu rumah pakai sapu, kita udah pakai vacuum cleanernya atau pakai apa, pakai robot gitu. Tuh, tapi ingat ya, kalau kalian banyak ini jujur aja sebenarnya aku mempertanyakan ya, apa sih maksud dosen yang buat live TikTok ya lalu bilang bahwa bisa kan kerjakan dari prompt AI aja, seolah-olah dia bilang bahwa cara mengelabui dosen itulah dengan menggunakan prompt AI. Jujur kita punya prompt AI ya, kita punya prompt AI di sini, kita tunjukin ya mana. Kita punya prompt AI. Kita punya prompt AI, tapi kita tidak menyampaikan kepada kalian bahwa kalian bisa menyelesaikan skripsi yang dengan prompt AI. Pada faktanya, iya bisa, tapi kita nggak pernah support ya pengerjaan skripsi kalian hanya dengan prompt AI saja tanpa pendampingan
Dosen pembimbing. Atau tutor, atau mungkin tanpa kalian mengetahui one by one, poin per poin tentang esensi dari tiap poin yang dibuat dalam skripsi. Itu harus diperbaiki lagi loh. Tapi emang kasusnya kebanyakan para dosen itu juga nggak semuanya itu memberikan ilmu yang benar. Ada juga loh. Bahkan aku kemarin dapat siswa yang dia tuh ngajuin judul seharusnya itu pendekatan kualitatif, tapi dosennya kekeh itu pendekatan kuantitatif. Jadi aku nyaranin coba kamu bawa buku metodologi penelitian Sugiono itu kasihin ke dosen. Nah dosennya ternyata juga nggak baca buku itu waktu skripsian ya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan latar belakang pendidikannya juga. Jadi ya kalau kita bisa bilang ya, Belajar Riset ini udah berkarya di dalam dunia pendidikan tuh udah 5 tahun, dan kita itu fokus ya meningkatkan kualitas riset dengan memanfaatkan berbagai macam teknologi. Jadi kita bukan fokus gimana cara menyelesaikan skripsi supaya kalian senang dan kalian lulus, enggak ya, kita selalu mempraktikkan esensi. Di samping ini layanan kita juga memberikan perusahaan-perusahaan layanan riset. Artinya kita memang fokus dalam riset untuk kebutuhan kepenulisan maupun bisnis ya, secara nasional maupun internasional. Prom di sini itu kita buat berdasarkan pengalaman yang udah kita punya. Ya, jadi di dalam kepenulisan latar belakang ya, kita tidak hanya suruh AI untuk buatin latar belakang, enggak. Kita udah riset dulu nih di dalam latar belakang ya, khususnya kuantitatif itu harus ada apa aja sih? Ya, kalian bisa baca sendiri, tadi udah disebutkan. Ya, biasanya kalau tadi kan kita udah ngebahas juga ya, latar belakang itu terdiri dari apa aja. Latar belakang itu terdiri dari gap, novelty, sampai dengan data statistik yang harus ada, dan itu tuh disusun dalam bentuk paragraf. Nah, biasanya banyak mahasiswa itu yang dia tuh nge-stuck dalam pengembangan sisi paragraf. Kayak ibaratin aku harus ngutip apa ya buat ngisi paragraf ini gitu. Nah, ini solusinya bisa pakai ini. Jadi nggak harus manual stuck berhari-hari skripsinya dibiarin. Padahal kalau misalnya kita gunain AI seperti pembahasan kita tadi, gunain prompt itu 5 menit juga udah dikelarin gitu loh, outline. Outline garis besarnya. Ini kita buat ya. Ini kita buat contoh pembuatan latar belakang. Ya, kita buka Scholar GPT kan cuma pakai 2. Kita pakai GPT dan Scholar GPT. Yang pertama kita buka Scholar GPT, buatkan referensi mengenai contoh judulnya apa. Yang singkat aja nih. Pengaruh games online terhadap tingkat stres mahasiswa. Buatkan 5 referensi akademik ya. Di sini kita tinggal buat always allow. Nah, setelah kalian dapat kan bisa cek dulu PDF-nya bener atau enggak. Kan tinggal open link. Nah, semuanya ini benar guys ya. Ini semuanya benar. Langsung keluar. Sesuai kan dampak game online kepada mahasiswa. Dalam hal ini game online adalah Mobile Legend. Oke. Kalau kita sudah dapat ya apa yang kita mau di sini, dan ini masih banyak lagi ya, tinggal retry kalau mau di retry. Nah, ini juga kan bisa cek ya repository UIN Jakarta. Nah, semuanya ada, jadi kalian tinggal buka ya, kalian tinggal buka aja, nanti tinggal di download ya di bawah tuh ya, sini ada view to open, ada PDF. Kalau kebanyakan mahasiswa sekarang ya simpelnya aja, mereka cari referensi itu di Google. Tuh, berikan jurnal dampak game online. Tapi kalau kalian mau buka lewat Google Scholar tuh bisa, tinggal buka. Ini nggak Google Scholar loh, Google biasa. Scholar. Ya, kita Google Scholar. Ya, bagian ini ya, ini kita copy aja. Kita pindah ke Google Scholar, kita paste. Ada atau enggak? Harusnya ada. Ya. Ya itu secanggih itu. Tapi ingat, setelah kalian buat referensinya, jadi langsung bukan langsung prompt, tidak, buatkan referensi dulu. Setelah itu kalian masuk ke sini, kalian copy promptnya, tinggal kalian paste promptnya ke sini, kalian paste promptnya, kalian tinggal buat aja mau berapa paragraf. Misal aku mau buatnya 15 paragraf, poin paragraf ya. Selebihnya di sini sudah ada khusus, tidak perlu dibuat-buat lagi. Kita tinggal tunggu aja. Tuh, ada data statistik, ini sih yang paling penting kalau dalam latar belakang. Ada data statistik. Itu gap prevalensi data yang memperkuat argumentasi mahasiswa dalam ngajuin judul biasanya. Nah, itu ada beberapa penelitian yang tadi di atas sudah dikutip. Nah, kalau misalnya teman-teman buatnya, tuliskan buat latar belakang dalam judul ini, itu AI bakal jelek latar belakangnya. Nah, kalau misal nih kalian belum lihat nih kok belum sempurna ya, kalian tinggal masuk lagi, baca bahwa di sini ya kita tambahkan selalu menggunakan kalimat ini kalau kita ingin hasilnya maksimal. Ya, kayak tinggal gini, kita klik. Oke, setelah dari sini kita akan dapat 15 paragraf yang kita mau beserta dengan referensi yang valid. Kita pastiin lagi satu-satu, dan ingat ya, kalian harus pastiin semuanya itu valid
Ya, kalian harus pasti di one by one. Ini harus valid. Nah, valid, oke. Ini juga, ini bisa di-download berarti ini valid ya, dan lain-lain ya. Nah, setelah itu, ini kita tinggal copy aja. Ini tinggal kita copy, kita pindah ke GPT biasa. Ya, kita tinggal paste. Kita tinggal paste di sini. Program bagaimana? Lalu kita tinggal buat ke GPT-nya. Hapus subpoint dan rapikan. Nah, artinya setelah itu kalian akan dapatkan apa yang kalian mau. Kalian tinggal pilih aja mau suka yang mana nih. Kalau sih biasanya suka yang ke 2. Nih. Oke, nah ini poin-poin ini bisa kalian masukkan ke dalam latar belakang kalian. Ini kan tadi penelitian kuantitatif. Terus kalau buat latar belakang untuk penelitian kualitatif menggunakan AI dalam hitungan menit itu gimana? Jadi tetap ada prompt ya. Jadi kalian tinggal prompting aja sebenarnya. Prompting. Nih, Tapi kan coba. ini cara sederhananya. Kalian tetap harus baca one by one. Apakah ini sudah sesuai dengan yang kalian mau atau enggak? Apakah semua penjelasannya dapat kalian mengerti dengan pengetahuan kalian atau enggak? Kalau kalian ada masih belum ngerti nih, contoh, ya. Nih, kalian misal ya, kalian nggak tahu apa sih maksudnya bersifat linear dan seragam itu maksudnya apa sih? Kalian tinggal kutip di sini. Maksudnya apa? Jadi ingat, kalian harus selalu tahu seluruh paragraf dan setiap kata yang dikeluarkan dari AI itu apa. Jadi kalau dosen kalian nanya, kalian ngerti cara jawabnya. Ya. Nah, dia akan kasih jawaban kalian. Tapi misal ya, kalian bingung. Ini dari mana sumbernya? Kenapa tidak ada sumbernya? Ini kalian tinggal copy aja. Ya, kalian copy, kalian tinggal buka tab baru. Bisa pakai ski space writing. Nah, ini kalian harus start writing. Nah, kalian tinggal klik ya. Tinggal klik di sini. Tinggal klik di sini, copy paste saja. Tinggal di paste. Di paste, lalu kalian tinggal blok. Bagian mana yang kalian mau cari? Oh, misal dari sini hingga sini kalian blok nih. Ya, tinggal cite. Kalian akan dapatkan ini ada pada jurnal mana saja. Oke, ada sangat banyak. Misal kalian butuh yang 5 tahun terakhir bisa dari sini 2023, 2022, tinggal diklik aja setelah itu. Ya, bisa open in new tab. Lalu kalian bisa cari PDF-nya di sini. Langsung keluar PDF-nya. Ya, jadi ada sangat banyak ya cara untuk kalian menyelesaikan melalui AI. Tapi balik lagi, seluruh hal yang teks ini bukan untuk kalian melupakan esensi dari skripsi. Kalian tetap harus baca one by one. Ya, seluruh yang diberikan AI, memastikan bahwa kalian mengerti apa yang sedang kalian kerjakan. Seperti itu. Oke, gitu ya untuk podcast kita kali ini. Jadi yang perlu dipelajari adalah perkembangan teknologi itu sangat baik. Ya, perkembangan teknologi sangat baik. Kesimpulannya. Sebagai mahasiswa, kita harus selalu update dengan masa depan. Ya, jangan sampai kecolongan seperti dulu. Ya, Singapura dan negara-negara sudah 5G, kita masih 3G. Benar. Jadi mengetahui AI adalah sebuah kewajiban untuk generasi Z. Ya, mau orang bilang nggak ada generasi-generasian, ya saya tetap berpendapat bahwa generasi Z khususnya sebagai pemanfaat atau penerima manfaat dari bonus demografi harus benar-benar ya mengetahui dan menyadari bahwa kita saat ini sedang bersaing dengan sebuah teknologi yang namanya AI. Jangan berusaha untuk menandingi AI, tapi berusaha untuk menjadi pengguna AI yang tidak dapat dikalahkan oleh AI itu sendiri. Oke, mungkin itu aja untuk podcast kali ini. Terima kasih semuanya.